Sudah 20 menit lewat jam 9, kita langsung pantau pembukaan perdagangan pagi ini bersama jurnalis Kompas TV Diana Valencia dan juru kamera Bondan Wicaksono di Bursa Efek Indonesia. Diana, hari ini ada pengumuman dari bursa atau dari Badan Pusat Statistik. Apakah ini akan jadi salah satu katalis penggerak bursa? Ya, Pak, benar sekali. Data kinerja ekspor impor dan juga data neraca dagang Indonesia yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik jadi salah satu sentimen dalam negeri yang akan mewarnai perdagangan IHSG pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut soal data ataupun kinerja ekspor impor Indonesia, saya ingin mengajak Anda untuk menengok sebenarnya perdagangan IHSG pada hari ini. Setelah sempat dibuka di zona hijau tadi di level 5.180, saat ini IHSG bergerak di zona merah begitu, terkoreksi sekitar 3,37 poin ke level 5.158. Nah, memang sejumlah analis sempat menyebutkan bahwa IHSG perdagangannya hari ini akan cukup fluktuatif begitu Pak Salis dan juga saudara, karena memang pasar masih tengah menanti data ekspor impor ataupun data neraca dagang Indonesia yang sebenarnya cukup krusial begitu karena mampu memperlihatkan dampak pandemi, maksud kami data ekonomi fiskal setelah ataupun pasca pelonggaran PSBB kemarin yang tentu bisa menjadi dasar ataupun penentu arah pasar ke depannya. Lalu sebenarnya seperti apa prediksi para ekonom terkait data neraca dagang Indonesia? Sejumlah ekonom menyebutkan bahwa di Agustus kali ini masih akan surplus sebenarnya. Nah, surplus ini kalau misalnya Agustus ini tetap surplus, maka akan menjadi capaian surplus keempat sejak Maret begitu. Dan surplus ini masih disebabkan oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi daripada kinerja impor yang masih terkontraksi. Kontraksi impor masih disebabkan oleh industri bahan baku yang masih cukup lesu begitu karena kita tahu di tengah pandemi cukup banyak pelaku usaha yang ingin mengoptimalkan bahan baku yang dipunyanya begitu dari bulan-bulan sebelumnya sehingga permintaan pun masih cukup lesu sehingga secara tahunan tercatat nanti kontraksinya masih akan terkontraksi begitu di angka 15,9%, tapi secara bulanan itu diprediksi akan ada peningkatan gitu yakni di angka 13,6%, dan peningkatan ini nanti akan didorong karena aktivitas manufaktur dalam negeri yang mulai bergairah dan produktif. Lalu Pak Salih, sebenarnya seperti apa kondisi ekspor di dalam negeri? Nah, kalau ekspor sebenarnya memang sudah ada pertumbuhan sedari April begitu. Tentu ini juga disebabkan karena adanya pertumbuhan ataupun pemulihan ekonomi secara global. Tapi di bulan ini pertumbuhannya itu akan tertahan ataupun tidak maksimal karena adanya ataupun jatuhnya harga komoditas. Kita tahu bahwa minyak mentah saja begitu sudah anjlok 20% gitu secara tahunan sepanjang bulan Agustus ini. Namun hal ini akan terbantu oleh ekspor begitu, yakni peningkatan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor seperti misalnya Tiongkok ataupun negara-negara ASEAN yang mulai kembali pulih. Tapi tentu Pak Salis yang harus diwaspadai ataupun digarisbawahi adalah kita harus tetap hati-hati begitu karena mengutip dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan bahwa surplus di 3 bulan belakangan ini disebabkan karena jatuhnya impor yang lebih dalam dibandingkan dengan kinerja peningkatan ekspor gitu. Oleh karenanya tentu yang harus dilakukan adalah penggencotan peningkatan ekspor karena di tengah pandemi seperti ini tentu ada peluang yakni celah karena ada beberapa industri bahan baku yang belum beroperasi sehingga ini bisa menjadi celah untuk Indonesia untuk bisa mengoptimalkan produk-produk dalam negeri. Kembali ke Anda, Pak Sekali. Terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Saudara, tadi itu IHSG. Nah, kita sekarang akan pantau bagaimana nilai tukar rupiah. Kalau kemarin kami punya datanya, kurs tengah Bank Indonesia, bahwa nilai tukar rupiah ini ternyata sudah hampir menyentuh angka 15.000 per dolar Amerika Serikat. Ini adalah kurs tengah Bank Indonesia. Tapi hari ini kita pantau melalui data Bloomberg dan juga RTI, nilai tukar rupiah ada di angka 14.807. Sudah agak mendingin. Nah, ternyata kalau kemarin melihat kenapa begitu melemah untuk rupiah, bahkan melemah di bursa atau di nilai tukar se-Asia. Jadi dana panas gak hanya keluar di IHSG, saudara, tapi juga di surat utang pemerintah. Jadi sejak Januari 2020 tercatat kepemilikan asing di surat utang negara ini berkurang hingga 125,25 triliun rupiah
rupiah. Kalau di total kepemilikan asing di surat berharga negara yang dapat diperdagangkan hingga akhir bulan lalu adalah sekitar 941,94 triliun rupiah atau 28,23% dari total outstanding SBN. Nah, ini jadi sekarang adanya angkanya di 14.809. Tapi jangan panik saudara kalau kemarin sudah menyentuh 15.000 karena Bank Indonesia berjanji akan tetap mengawal rupiah agar tidak terlalu bergejolak. Kita sudahi Kompas Bisnis pagi ini, tapi Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.